Nah, dari sini dapat diketahui himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang dilewati oleh 3 garis. Nah, hanya ada satu daerah yang dilewati oleh 3 garis, yaitu Halo Sobat Edukasi, kembali lagi bersama saya Nisha Syafitri di Cakrawala Edukasi. Learning Happy, Be Smart. Nah, Sobat Edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan bentuk akar. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Sobat Edukasi bisa tahu updatean terbaru dari Cakrawala Edukasi. Nah, langsung saja selamat menyaksikan. Nah, Sobat Edukasi, langsung saja kita ke pembahasan dan contoh soal dari pertidaksamaan bentuk akar. Nah, sebelum kita sampai ke contoh soal, maka ada beberapa hal yang perlu Sobat Edukasi perhatikan ya. Jadi, kita harus tahu dulu nih, apa itu pertidaksamaan bentuk akar. Nah, pertidaksamaan bentuk akar merupakan pertidaksamaan yang peubahnya berada di dalam tanda akar. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Nah, untuk mengkuadratkan kedua ruas ini berlaku syarat yang pertama, bagian yang berada di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Dan syarat yang kedua adalah hasil penarikan akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi ini yang perlu Sobat Edukasi ingat sebelum kita mengerjakan soal pertidaksamaan bentuk akar. Nah, di sini saya mempunyai 7 soal dari pertidaksamaan bentuk akar. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini ada akar dari X min 3 kurang dari sama dengan 2. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita harus mengkuadratkan kedua ruas terlebih dahulu ya. Jadi langkah 1, kedua ruas harus dikuadratkan. Nah, X min 3 ini kita kuadratkan dan juga jangan lupa untuk sisi yang sini 2 itu juga harus kita kuadratkan sehingga hasilnya adalah, nah ini hasilnya, jadi tanda akarnya hilang, kemudian 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan nih, X 4, nah karena min 3 ini pindah ruas menjadi plus 3 sehingga 4 ditambah 3 hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 7. Nah, setelah itu ingat ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setelah kedua ruas dikuadratkan maka ada syarat tambahan, yaitu bagian yang ada di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ya, jadi langkah 2-nya itu kita harus memenuhi syarat akar, yaitu yang di bawah akar, ada X min 3 ya yang ada di bawah akar, itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga X min 3 ini ya, tanda akarnya dihilangkan ya, jadi X min 3 lebih besar sama dengan 0, kemudian X kita pindah ruaskan 3-nya menjadi 3, jadi X lebih besar sama dengan 3 seperti ini. Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya, jadi di sini ada 3 dan di sini ada 7 ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Nah, setelah itu kita lihat di sini, yang pertama ada X kurang dari sama dengan 7. Nah, maka di sini bulatannya harus penuh ya. Nah, bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Sehingga 7, X kurang dari sama dengan 7, 7 kurang dari 7 berarti kan arahnya ke sini kan? Nah, sehingga garisnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, X lebih besar sama dengan 3. Nah, karena di sini juga ada sama dengan, maka di sini bulatannya juga harus penuh ya. Nah, X lebih besar daripada 3 berarti kan tandanya ke sini ya. Nah, sehingga garisnya seperti ini. Nah, dari garis bilangan ini dapat diketahui himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang dilewati oleh 2 garis. Nah, tadi kan di sini ada 2 ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang dilewati oleh kedua garis, yaitu daerah sini ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 3 kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan 7. Nah, ini ya. Nah, untuk soal yang kedua, di sini ada akar dari X kuadrat min 64 lebih dari sama dengan 6. Nah, cara menyelesaikannya seperti yang nomor 1 tadi, langkah pertama yaitu kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita kuadratkan ya, jadi seperti ini. Kemudian hasilnya adalah tanda akar ini hilang dan 6 kuadrat itu adalah 36.
Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan. 36 ini kita pindah ruaskan sehingga positif menjadi negatif ya, seperti ini. Jadi X kuadrat min 64, 36 positif menjadi negatif 36. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya baru kita jumlahkan ya. Jadi X kuadrat min 64 ditambah min 36 itu hasilnya adalah min 100 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita faktorkan. Jadi X plus 10 dan X min 10. Ini hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 100 ya. Nah, setelah kita faktorkan, baru kita pindah ruaskan nih teman-teman. Jadi yang pertama tadi ini kan ada X plus 10. Nah, ketika berpindah ruas, plus 10 ini menjadi negatif ya. Jadi X sama dengan negatif 10. Kebalikannya, karena yang ini negatif 10 berpindah ruas menjadi positif 10. Nah, setelah itu baru kita buat garis bilangannya. Nah, di sini ada min 10 dan 10 ya. Kemudian, dari garis bilangan ini diketahui yang satu adalah bertanda negatif dan yang satu positif. Maka, kita misalkan di tengah ini adalah 0 ya. Nah, jika kita misalkan 0, maka 0 ini kita masukkan ke sini ya. X kita ganti dengan 0. 0 ditambah 10 hasilnya adalah positif, sedangkan 0 dikurangi dengan 10 hasilnya adalah negatif. Nah, karena ini tadi bertanda positif dan yang ini bertanda negatif, maka ketika dikalikan positif dan negatif hasilnya adalah negatif, sehingga yang tengah sini atau 0 ini, daerah 0 ini bertanda negatif. Nah, otomatis di sebelah kanan kirinya itu bertanda positif, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lihat nih, tadi tandanya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, yang lebih besar daripada 0 itu sudah pasti bertanda positif kan? Nah, sehingga kita tahu nih, himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah ini ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, karena daerah penyelesaiannya itu yang di sebelah kanan kiri, maka dapat ditulis seperti ini ya. X lebih kecil sama dengan min 10 atau X lebih besar 10 ya. Nah, tidak cukup sampai di sini ya. Jadi ingat, tadi ketika kedua ruas dikuadratkan itu ada syarat tambahnya, yaitu yang berada di bawah akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ada di bawah akar ini adalah X kuadrat min 64, ya kan? Nah, itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan juga seperti yang atas tadi ya. Jadi di sini ada hasil pemfaktorannya adalah X plus 8 dan X min 8. Nah, seperti tadi kita pindah ruaskan, jadi X plus 8 itu menjadi X min 8, sedangkan X min 8 itu menjadi X sama dengan 8. Ingat ya, yang positif menjadi negatif, sedangkan yang negatif menjadi positif. Nah, setelah itu seperti atasnya kita juga harus membuat garis bilangannya. Nah, jadi di sini ada min 8 dan 8. Nah, karena di sini adalah bertanda negatif dan di sini adalah positif, maka kita misalkan di tengah sini ada angka 0 ya. Setelah itu, seperti yang atas tadi, 0 kita masukkan ke sini. 0 ditambah 8 hasilnya adalah positif, 0 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif. Sehingga daerah penyelesaian dari tengah sini itu adalah negatif. Sedangkan yang kanan kiri itu bertanda positif ya. Nah, karena di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 itu hasilnya pasti positif ya. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan kiri ya, sebagaimana yang atas tadi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 8 atau X lebih dari 8. Nah, karena syarat akar sudah terpenuhi, maka langsung saja kita gabungkan ya. Caranya adalah kita buat garis bilangannya. Kemudian kita tulis lagi nih, di sini ada min 10, ada 10, kemudian ada min 8 dan ada 8. Kita tulis ulang seperti ini ya. Kemudian garisnya juga tinggal kita tulis ulang ya. Atau bisa kita lihat nih, ini tadi kan X-nya itu kurang dari sama dengan min 10. Maka arahnya adalah ke sini ya. Nah, selanjutnya juga ada di sini tadi X lebih besar sama dengan 10. Jadi arahnya adalah ke sini ya, lebih besar daripada 10. Kemudian X kurang dari sama dengan 8, maka arahnya ke sini ya. Kurang dari sama dengan 8, kurang dari 8 kan ke sini. Nah, yang selanjutnya adalah X lebih dari 8, berarti arahnya ke sini ya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu kalau ini itu sebenarnya sama kayak yang ini tadi kan,
arah garisnya ya. Jadi ini tadi ke kiri dan ke kanan, ini juga ke kiri dan ke kanan, dan kita tinggal menyalinnya di sini gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa tahu nih daerah yang dilewati oleh kedua garis, yaitu daerah mana? Daerah sini ya. Nah, daerah sini dan juga yang satu daerah sini. Nah, begitu ya teman-teman. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang dilewati oleh dua garis. Nah, kita lihat nih, daerah sini dilewati oleh dua garis ya. Sini juga dilewati dua garis. Nah, untuk daerah sini itu kan hanya dilewati satu garis ini kan. Nah, daerah sini tidak dilewati garis sama sekali ya kan. Nah, untuk daerah sini hanya dilewati satu garis juga kan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 10 ya, atau X lebih dari sama dengan min 10, seperti itu. Nah, soal selanjutnya yaitu ada akar dari X kuadrat min 2X min 8 kurang dari 4. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Jadi langkah yang pertama, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ketika kedua ruas dikuadratkan, maka hasilnya adalah ini tanda akarnya hilang, sedangkan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Setelah itu baru kita pindah ruaskan 16-nya. Jadi X kuadrat min 2X min 8 min 16 adalah min 24 ya. Setelah itu baru kita faktorkan. Nah, ingat ya, untuk memfaktorkan maka cara mencarinya kita harus tahu dulu nih angka yang ketika dikali itu hasilnya adalah min 24, sedangkan ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah min 2x nya. Hasilnya adalah min 6 dan 4. Ingat ya, min 6, ketika min 6 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah min 24. Nah, ketika min 6x ditambah dengan 4x itu hasilnya adalah min 2x nya. Jadi hasilnya ini ya, hasil pemfaktorannya adalah x min 6 dan x plus 4 kurang dari 0. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan nih. Ketika x min 6 berarti x menjadi sama dengan 6 ya. Ingat di sini di sini negatif menjadi positif, sedangkan x plus 4 itu menjadi x sama dengan min 4. Nah, karena dipindah ruas maka yang positif menjadi negatif dan yang negatif menjadi bertanda positif. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat garis bilangannya ya. Jadi di sini ada min 4 dan ada 6. Nah, karena di sini negatif dan di sini positif, jadi kita dapat memisalkan di tengah ini adalah 0, oke? Nah, 0 kita masukkan ke X di sini. Jadi 0 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif. 0 ditambah 4 hasilnya adalah positif. Nah, karena yang satu itu negatif dan yang satu itu positif, maksudnya negatif dikalikan dengan positif itu hasilnya adalah negatif, sehingga yang tengah sini itu bertanda negatif. Otomatis yang sebelah kiri kanan itu bertanda positif. Nah, setelah itu kita lihat nih di sini tadi kan tandanya kurang dari 0. Nah, angka yang kurang dari 0 itu pasti bertanda negatif, sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda negatif ya kan. Daerah yang bertanda negatif itu ternyata ada di sini, di tengah sini ya, ada di 0 sini atau antara min 4 dan 6. Nah, sehingga ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ingat belum cukup sampai di sini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kedua ruas dikuadratkan, maka syarat tambahnya adalah angka yang berada di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, angka yang berada di bawah akar itu mana? Angka ini kan ada x kuadrat min 2x min 8. Ini kan yang berada di bawah akar. Nah, sehingga x kuadrat min 2x min 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu langsung bisa kita faktorkan, ya kan? Karena di sini sudah 0, maka langsung saja kita faktorkan. Caranya seperti tadi. Angka berapa yang ketika dikalikan itu jumlahnya adalah min 8, dan ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah min 2x. Nah, angka berapa itu? Nah, ternyata ketemunya adalah min 4 dan 2. Kita cek coba ya. Min 4 dikali 2 itu hasilnya adalah min 8, sedangkan min 4x ditambah 2x itu adalah hasilnya min 2x, sehingga di sini hasil pemfaktornya adalah x min 4 dan x plus 2. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan. Ingat, x min 4 menjadi x sama dengan 4 dan x plus 2 menjadi x sama dengan min 2. Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya. Nah, seperti tadi di sini ada
min 2 dan 4. Oke. Langsung saja kita tulis min 2 dan 4. Nah, karena di sini negatif, di sini positif, maka kita bantu 0 di sini ya. Kita misalkan 0 di sini. Nah, kita masukkan nih ke X. 0 dikurangi min 4 hasilnya adalah negatif. Dan 0 ditambah 2 hasilnya adalah positif. Nah, karena di sini negatif, di sini positif, maka negatif dikali dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Jadi di sini di bagian 0 ini adalah bertanda negatif, otomatis kanan kirinya itu positif ya. Sehingga, oh ya kita lihat dulu nih. Kita lihat tandanya di sini adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, yang lebih besar sama dengan 0 itu sudah pasti bertanda positif, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Oh ya, perlu teman-teman ingat, karena di sini yang sebelah ini itu ada tanda lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, maka di sini bulatannya harus penuh ya. Nah, sedangkan di sini hanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka di sini bulatannya tidak penuh ya. Jadi di sini kosong ya bulatannya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita gabungkan. Oke, cara menggabungkannya adalah seperti tadi, kita tulis lagi angka-angka yang ada di sini. Ada min 4, ada 6, kemudian di sini ada min 2, ada 4. Nah, kita tulis ulang. Ingat ya, dimulai dari yang paling kecil. Oke, dimulai dari min 4, kemudian min 2, 4, dan 6. Nah, setelah itu kita lihat nih, tadi ini min 4 itu tandanya kan lebih besar daripada min 4, sehingga arahnya juga sama ya. Arahnya ke sini kan angka yang lebih besar daripada 4, min 4 maksud saya. Oke, kemudian yang 6 ini tadi itu kurang dari 6, sehingga arahnya juga kurang dari 6 ke sini berarti ya. Nah, selanjutnya X kurang dari min 2, maka arahnya juga ke sini kan ya. Nah, kemudian lebih dari 4, yang lebih dari 4 juga arahnya ke sini. Oke. Nah, setelah ini dari garis bilangan ini maka dapat diketahui nih teman-teman, daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang telah dilewati oleh ketiga garis. Mana yang dilewati oleh 3 garis? Ini kan yang dilewati oleh 3 garis dari min 2 sampai min 4 ini kan. Nah, ini yang dilewati oleh ketiga garis. Selain itu mana lagi? Ini juga kan dilewati oleh ketiga garis. Nah, dari garis bilangan ini, nah di sini maka dapat diketahui himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang telah saya arsir ya. Jadi di sini ada daerah min 4, dari min 4 sampai ke min 2, atau dari 4 sampai ke 6. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya dapat ditulis seperti ini ya. X itu berada di antara min 4 dan min 2, atau X berada di antara 4 dan 6. Ini ya yang dilewati oleh 3 garis. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat, ada akar dari X min 5 lebih besar sama dengan akar dari 2X plus 1. Nah, cara menyelesaikannya itu juga sama seperti sebelumnya. Kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ketika kedua ruas ini dikuadratkan, maka tanda akarnya kan menjadi hilang ya, jadi hilang semuanya tanda akarnya, sehingga menjadi X min 5 lebih besar sama dengan 2X plus 1. Seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan. Oke, kita kelompokkan. Jadi X dikurangi dengan 2X, karena ini positif jadi negatif. X dikurangi 2X, 1 ditambah dengan 5, ini negatif jadi positif. Hasilnya adalah min X lebih dari sama dengan 6. Nah, karena di sini X-nya bertanda negatif, maka kita harus menjadikan X-nya ini menjadi positif, sehingga hasilnya adalah X. Nah, tanda kurang dari sama dengan ini kita ubah menjadi lebih besar sama dengan 6, menjadi min 6, sehingga hasilnya adalah X lebih besar sama dengan min 6. Nah, langkah selanjutnya ingat ya, setelah kita mengkuadratkan kedua ruas, maka syaratnya adalah kita harus membuat angka yang berada di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, saya tanda ya, angka yang berada di bawah akar itu angka berapa? Ada X min 5 dan 2X plus 1. Oke? Sehingga kita harus menjadikan dua angka ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kita mulai dari yang X min 5 dulu ya. Oke, X min 5 lebih besar sama dengan 0, maka X-nya 5-nya kita pindah ruas menjadi X lebih besar sama dengan 5. Oke. Nah, setelah itu baru yang 2X plus 1.
2x plus 1 lebih besar sama dengan 0, maka satunya kita pindah ruaskan menjadi 2x lebih besar sama dengan min 1, sehingga x adalah min 1 per 2. Nah, setelah itu kita bisa langsung, nah di sini ada min 6, 5, dan min setengah, maka kita urutkan dari yang terkecil ya. Jadi ada min 6, min setengah, dan ada 5 di sini. Nah, setelah itu kita lihat nih, tadi di sini x-nya itu lebih besar atau sama dengan min 6, maka arahnya kan ke sini jika lebih besar ya, sehingga garisnya mengarah ke sini ya. Kemudian yang kedua kita lihat nih, ada x-nya itu lebih besar sama dengan x-nya itu lebih besar sama dengan 5. Lebih besar dari 5 kan juga ke sini kan arahnya, sehingga garisnya juga mengarah ke situ ya, ke sini. Nah, untuk selanjutnya ada x lebih besar daripada min setengah. Nah, lebih besar daripada min setengah itu juga arahnya ke sini kan, lebih besar dari setengah, sehingga hasilnya juga seperti ini garisnya ya. Nah, dari sini dapat kita lihat nih, himpunan penyelesaiannya yaitu daerah yang dilewati oleh ketiga garis. Nah, daerah mana itu? Daerah sini kan? Iya, daerah ini adalah daerah yang dilewati oleh ketiga garis ya. Untuk daerah ini hanya dilewati oleh 2 garis, dan di sini hanya dilewati oleh 1 garis. Yang dilewati oleh 3 garis itu daerah yang sini, atau daerah di mana x lebih besar daripada 5, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar daripada 5. X lebih besar sama dengan 5. Oke. Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya di sini ada akar dari x kuadrat min 4x lebih besar daripada akar dari x plus 14. Nah, cara menyelesaikannya adalah sama seperti tadi. Kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Nah, karena kita kuadratkan, maka tanda akarnya hilang semuanya ya. Jadi, x kuadrat min 4x lebih dari x plus 14. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan ya teman-teman. Jadi, kita pindah ruaskan x plus 14 di sini, kita pindah ruaskan ke sini sehingga menjadi min x dan min 14. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan menjadi x kuadrat min 4x min x adalah min 5x dan min 14 di sini. Oke. Nah, setelah itu kita faktorkan nih teman-teman. Kita faktorkan, hasilnya adalah x min 7 dan x plus 2. Ingat ya cara memfaktorkan. Jadi kita harus tahu angka berapa yang ketika dikali itu hasilnya adalah 14, dan ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 5x, min 5x. Oke, ternyata adalah ini ya, min 7 dan 2. Kita cek aja nih teman-teman. Min 7 dikali 2 adalah min 14, sedangkan min 7x ditambah dengan 2x itu hasilnya adalah min 5x. Oke, benar ya teman-teman. Itu kita pindah ruaskan. Karena di sini negatif, maka di sini harus bertanda positif. Dan sebaliknya, di sini positif, di sini juga harus negatif ya. Jadi x sama dengan 7 dan x sama dengan min 2. Nah, setelah itu dari sini kita buat garis bilangannya. Nah, di sini ada min 2 dan 7, kita tulis min 2 dan 7 karena di sini negatif, di sini positif. Nah, di sini adalah yang tengah 0. Nah, 0 x-nya kita ganti dengan 0, jadi 0 min 7 hasilnya adalah negatif, sedangkan 0 plus 2 hasilnya adalah positif, sehingga negatif ditambah positif hasilnya adalah negatif. Jadi di tengah sini itu adalah negatif, sebelah sisi kanan kirinya itu adalah positif. Nah, setelah itu kita lihat lebih besar dari 0 itu sudah pasti angkanya adalah positif, sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Dari sini sehingga dapat diketahui x itu kurang dari min 2 atau x itu lebih dari 7. Nah, langkah selanjutnya adalah, ingat nih, setelah kedua ruas kita kuadratkan, maka syaratnya adalah angka yang berada di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Angka yang berada di bawah akar yaitu ada x min 4x dan x plus 14 ya. Nah, kita hitung satu persatu ya, dimulai dari x kuadrat min 4x. Nah, x kuadrat min 4x lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan, ketemunya adalah x dan x min 4. Nah, ini ya, kita cek, kita kali silang ya. X dikali x adalah x kuadrat, x min 4 adalah min 4x. Sehingga ketika difaktorkan hasilnya adalah x dan x min 4. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan, jadi di sini x itu sama dengan 0 dan di sini x itu sama dengan 4. Ingat ya, karena di sini negatif, maka di sini pindah ruas menjadi positif.
Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya nih teman-teman. Kita buat garis bilangannya. Jadi di sini ada 0 dan di sini ada 4. Nah, kita misalkan antara 0 dan 4 itu kita misalkan 1 ya. Nah, setelah itu 1 kita masukkan ke sini. X kita ganti dengan 1 ya. Jadi X ini 1, ini positif ya. Kemudian X min 4, 1 min 4 itu adalah negatif ya. Sehingga positif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah negatif, sehingga di tengah sini itu adalah negatif dan otomatis di sisi kiri kanannya adalah positif. Nah, di sini lebih besar sama dengan 0, yang lebih besar lebih besar sama dengan 0 itu kan angka positif ya, sehingga daerah penyelesaiannya adalah sebelah kiri dan sebelah kanan ya, yang hasilnya positif. Oke. Nah, jadi ini ya daerah penyelesaiannya. Oke, next. Nah, setelah kita hitung yang X kuadrat min 4X, ini kan yang X plus 14 itu juga berada di bawah akar. Maka, langsung aja nih teman-teman. X plus 14X, tadi kan syaratnya lebih besar sama dengan 0. Nah, maka jika seperti ini, langsung saja, mudah ya, langsung X, kita pindah ruaskan 14-nya, kita pindah ruaskan 14X ini, kita pindah ruaskan sehingga menjadi min 14X. Nah, yang ini sangat mudah karena kita hanya memindah ruaskan ya, jadi hasilnya adalah X lebih besar sama dengan min 14. Nah, setelah itu baru kita buat garis bilangannya nih teman-teman. Ingat ya, cara membuat garis bilangannya kita pindah semua yang angka yang ada di sini. Jadi tadi ada min 2, ada 7, kemudian ada 0, ada 4, dan ada min 14 ya. Nah, kita lihat nih teman-teman, tadi yang min 2 arahnya adalah ke sini ya, kurang dari min 2 ya, jadi arahnya ke sini. Nah, ingat ini bulatannya tidak penuh karena dia tidak ada sama dengannya ya, hanya lebih besar, tidak ada sama dengannya, maka di sini bulatannya tidak penuh. Oke, selanjutnya kita lihat nih ada 7 di sini. 7 lebih besar, X-nya lebih besar daripada 7 sehingga ke sini ya arahnya ya. Kemudian selanjutnya ada 0 kurang dari 0, maka arahnya ke sini ya. Nah, di sini karena ada sama dengan, lebih besar sama dengan, maka bulatannya harus penuh. Nah, kemudian di sini ada 4, maka lebih besar dari 4, jadi tandanya juga ke sini kan? Tandanya juga ke sini ya kan? Oke, selanjutnya ada lebih dari min 14. Angka yang lebih dari min 14 berarti kan arahnya ke sini juga kan? Ya, ke sini ya. Nah, dari garis bilangan ini kita dapat tahu nih daerah mana yang dilewati oleh 3 garis. Oke. Kita lihat nih, dari sini kita dapat tahu ya, daerah yang dilewati oleh 3 garis itu adalah daerah yang ini ya, 1, 2, 3, jadi daerahnya yang sini. Nah, ini sampai sini ya, sampai min 2 ini ya, untuk min 2 ke 0 ini hanya dilewati oleh 2 garis, dan daerah yang sini ya, dari 7 ke sini ya, lebih dari 7 artinya ya. Nah, untuk yang kurang dari 7 ini hanya dilewati oleh 2 garis. Nah, kita lihatnya di sini hanya dilewati oleh 2 garis. Jadi, sekali lagi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang dilewati oleh 3 garis, yaitu daerah antara min 14 sampai ke min 2 dan daerah antara daerah X lebih dari 7 atau daerah yang lebih dari 7 ya kan. Untuk yang kurang dari 7 hanya dilewati oleh 2 garis. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah daerah antara min 14 sampai ke min 2 atau daerah yang lebih dari 7 atau X lebih dari 7 ya. Jika ditulis HP-nya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ada akar dari X kuadrat ditambah 3X min 18 lebih besar sama dengan akar dari 2X min 12. Nah, cara menyelesaikannya seperti tadi, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Maka ketika dikuadratkan akarnya itu hilang ya. Jadi X kuadrat plus 3X min 18 lebih besar daripada 2X min 12. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan menjadi X kuadrat plus 3X min 18 min 2X plus 12. Nah, baru kita kelompokkan ya teman-teman. Jadi di sini ada X kuadrat, kemudian 3X min 2X adalah, ingat ya, ini karena pindah ruas jadi tandanya adalah kebalikannya. 2X min 12 menjadi min 2X plus 12. Nah, jadi hasilnya adalah X kuadrat 3X min 2X itu adalah X, min 8
plus 12 itu adalah min 6, lebih besar daripada 0. Nah, setelah itu baru kita faktorkan nih teman-teman. Kita faktorkan, hasilnya adalah X plus 3 dan X min 2 ya. Kita cek coba, 3 dikali min 2 adalah min 6. Oke, kemudian 3X ditambah dengan min 2X, hasilnya adalah X. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah X plus 3 dan X min 2. Nah, baru kita pindah ruaskan. X plus 3 menjadi X sama dengan min 3, sedangkan X min 2 menjadi X sama dengan 2. Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya. Di sini ada min 3 dan 2. Nah, di tengah berarti kita bisa menggunakan 0 ya. Nah, karena di sini ada sama dengannya, lebih besar sama dengan, maka di sini bulatannya penuh. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ini, jadi misalkan misalkan X-nya adalah 0. 0 ditambah 3 hasilnya adalah positif, 0 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, sehingga ini daerah di 0 ini itu bertanda negatif. Oke, kiri kanannya adalah positif. Nah, kita lihat nih, lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0 itu pasti hasilnya adalah positif, sehingga yang di RC itu yang sini ya, yang bertanda positif. Oke. Nah, dari sini berarti dapat diketahui ya, himpunannya itu ada X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, langkah selanjutnya adalah ingat ya, ketika kita mengkuadratkan kedua ruas, maka syaratnya adalah, jadi kita harus membuat angka yang berada di bawah tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang berada di bawah akar ini kan ada ini ya, ada X plus 2 plus 3X min 18 dan 2X min 12 juga berada di bawah akar. Nah, kita hitung satu persatu ya, dimulai dari X kuadrat plus 3X min 18. Nah, itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian langsung saja kita faktorkan. Kita faktorkan angka yang dikali itu ketemunya min 18, dan ketika dijumlahkan itu ketemunya adalah 3X. Maka angkanya adalah 6 dan min 3 ya. Kita cek, 6 dikali min 3 adalah 18, sedangkan 6X dikurangi dengan 3X adalah 3X. Oke. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan min 6 dan X sama dengan 3. Oke, setelah itu kita buat garis bilangannya. Oke, garis bilangannya di sini ada min 6 dan ada 3. Nah, karena di sini negatif, di sini positif, maka di tengah ini kita misalkan adalah 0. 0 kita masukkan ke sini, 0 ditambah 6 hasilnya positif, 0 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif. Positif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah negatif, sehingga daerah 0 ini adalah negatif ya. Nah, lebih besar sama dengan 0, berarti itu adalah angka positif ya. Nah, karena positif, himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan sebagaimana yang atas tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tadi sudah menghitung yang X kuadrat plus 3X min 18. Berarti kita harus menghitung yang satunya, yaitu yang di bawah akar yang selanjutnya ada 2X min 12. Oke, 2X min 12 harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi 2X dari 12. X itu ketemunya adalah 6 ya. 6 ini dari 12 dibagi dengan 2. Nah, setelah itu baru kita gabungkan semuanya. Kita gabungkan berarti kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Oke. Nah, kita masukkan angka-angka yang ada tadi. Ada berapa aja? Tadi angkanya ada ya, ada min 3, ada 2, ada min 6, ada 3, kemudian ada 6 di sini. Oke, kita mulai dari yang paling kecil. Jadi kita urutkan ya, ada min 6, min 3, ada 2, ada 3, dan ada 6. Nah, setelah itu kita lihat nih, dari min 6 ya. Oh, dari min 3. Sorry, maksud saya dari min 3. Dari min 3. Min 3 itu kurang dari X kurang dari min 3. Berarti arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini ya. Oke. Kemudian X lebih besar sama dengan 2. Lebih besar dari 2 berarti ke sini ya. Oke. Nah, selanjutnya X kurang dari min 6. Kurang dari min 6 berarti arahnya ke sini. Kemudian lebih dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3 berarti ke sini. Dan lebih dari sama dengan 6. Nah, lebih dari sama dengan 6 berarti ke sini kan? Ya. Oke. Nah, dari sini dapat diketahui himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang dilewati oleh 3 garis ya. Yang mana itu yang dilewati oleh 3 garis?
Nah, hanya ada satu daerah yang dilewati oleh 3 garis, yaitu daerah yang lebih dari 6 atau X lebih dari 6, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 6. Nah, untuk yang soal terakhir, di sini ada akar dari X plus 10 kurang dari X min 2. Nah, untuk menyelesaikannya, langkahnya sama seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya itu kita harus mengkuadratkan kedua ruas terlebih dahulu ya. Oke, kita kuadratkan sehingga hasilnya adalah di sini tanda akarnya hilang dan X min 2 kita kuadratkan menjadi X min 2 kuadrat. Oke. Nah, setelah itu baru kita kalikan ya. Jadi di sini tetap X plus 10 dan ini kita kalikan. Nah, ingat ya cara mengkuadratkan di sini, tentu teman-teman masih ingat caranya adalah kita lihat nih, X kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian di sini ada min 4X. Min 4X itu dari mana? Jadi dari ini hasil perkalian ini ya, X dikali min 2 adalah min 2X. Nah, min 2X itu dikali 2 menjadi min 4X. Kemudian plus 4 ini dari mana? Dari 2 kuadrat. Oke. Tentu teman-teman tahu ya, sudah tahu ya cara mengkuadratkannya. Oke, selanjutnya baru kita kelompokkan nih teman-teman. Kita pindah ruaskan maksud saya ya. Jadi ada X plus 10 min X kuadrat. Nah, ini kita pindah ruaskan. Jadi tandanya di sini positif menjadi negatif ya. Jadi min X kuadrat plus 4X min 4. Oke, tandanya berubah semua ya yang sebelah sini. Nah, setelah itu baru kita kelompokkan nih teman-teman. Di sini X kuadratnya cuma ada 1, sehingga langsung kita tulis min X kuadrat, sedangkan X-nya yaitu ada X ditambah 4X, hasilnya adalah 5X, kemudian 10 dikurangi 4, itu hasilnya adalah 6. Kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat, karena di sini X-nya adalah negatif, maka kita harus membuatnya menjadi positif. Caranya adalah kita kalikan dengan negatif semua ya. Kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif dikali negatif menjadi positif, positif dikali negatif menjadi negatif ya. Jadi di sini menjadi X kuadrat min 5X, positif menjadi negatif, dan plus 6 menjadi min 6. Oke. Nah, jangan lupa untuk tandanya juga harus kita balik. Karena kita mengalihkannya dengan negatif, maka tandanya harus kita balik ya. Nah, setelah itu kita faktorkan nih. Kita faktorkan, ingat ya, kita harus tahu angka berapa yang ketika dikali itu hasilnya adalah min 6, dan ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah min 5X. Oke, ternyata di sini ketemunya adalah min 6 dan 1 ya. Kita cek ya, coba min 6 dikali 1 itu min 6, sedangkan min 6X ditambah dengan X itu adalah min 5X. Sudah benar ya, jadi hasil pemfaktorannya adalah X min 6 dan X plus 1. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan nih, X min 6 jadi X sama dengan 6 ya. Ingat ya, tandanya berubah karena pindah ruas. Selanjutnya X plus 1 itu menjadi X sama dengan min 1. Nah, setelah itu baru kita buat garis bilangannya. Di sini ada min 1, ada 6. Nah, karena di sini negatif, di sini positif, maka kita bisa menggunakan 0 di tengah sini ya. Nah, antara negatif dan positif itu ada 0. Oke. Nah, 0 ini kita masukkan ke sini, jadi X-nya kita ganti 0, 0 dikurangi dengan 6 adalah negatif, 0 ditambah 1 itu hasilnya adalah positif, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif, sehingga daerah di 0 sini itu bertanda negatif. Oke. Nah, setelah itu kita lihat nih, di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, angka yang lebih besar sama dengan 0 itu tentu angka positif, sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang bertanda positif, itu yang berada di sisi kiri dan sisi kanan. Oke, langkah selanjutnya kita ingat lagi nih, ketika kita mengkuadratkan kedua ruas, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membuat angka yang berada di akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Angka berapa yang ada di bawah akar? Ya, angka X plus 10. Nah, X plus 10 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini langsung saja kita pindah ruaskan menjadi X lebih besar sama dengan min 10. Oke, kita bisa langsung menggabungkannya ya teman-teman. Nah, kita tulis di sini. Tadi ada angka berapa aja? Di sini tadi ada angka min 1, ada angka 6, ada angka min 1, dan ada min 10. Oke, kita tulis semuanya. Nah, karena di sini semuanya ada tanda sama dengannya, maka bulatannya penuh semua ya. Nah, setelah itu baru kita lihat nih teman-teman.
kita mulai dari yang 6 ya. Nah, 6 di sini tadi lebih dari 6 ya. Arahnya adalah ke sini, lebih dari 6. Maka X-nya ada di daerah sini ya. Garisnya mengarah ke sini. Oke, lebih dari 6. Kemudian kurang dari -1. Kurang dari -1 berarti ke sini. Oke. Kemudian lebih dari -10. Lebih dari -10 berarti ke sini ya arahnya. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa tahu nih dari sini manakah daerah yang dilewati oleh 2 garis. Yang terbanyak ini kan 2 garis, oke. Maka daerah mana yang dilewati oleh kedua garis? Kita lihat. Ternyata yang dilewati oleh 2 garis itu adalah daerah sini dan daerah sini ya. Nah, dari sini maka dapat dilihat daerah penyelesaiannya yaitu antara X antara -10 dan sampai -1 atau X lebih dari 6, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini ya. X berada di tengah-tengah antara -10 sampai -1 atau X lebih besar sama dengan 6. Nah, seperti itu. Nah, Sobat Edukasi, itu tadi beberapa contoh soal dan pembahasan dari pertidaksamaan bentuk akar. Sampai jumpa video selanjutnya.